Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Seringkali orang menyalahkan keadaan yang ada di sekitar dia ketika dia tidak mendapatkan apa yang benar-benar dia inginkan. Lingkungan negatiflah disalahkan karena mempengaruhi mereka menjadi orang negatif. Kondisi miskinlah disalahkan ketika menganggap diri mereka tidak bisa kaya. Teman-teman yang tidak mendukung pun disalahkan karena mereka dianggap bukan orang yang sukses. Padahal, bukankah kita di dalam diri kita ini melihat kemampuan untuk melihat pada diri kita di dalam, mencari tahu hingga kita bisa menemukan apa yang salah dalam diri kita. Kita pun memiliki kesempatan dan wewenang untuk memperbaiki hingga mencari apa-apa saja yang diperlukan untuk mengubah keadaan menjadi lebih baik lagi. Kita adalah tuan atas diri kita. Pilihannya, kita mau dipimpin oleh diri sendiri atau dipimpin oleh lingkungan atau keadaan. Ada peribahasa mengatakan, sebuah kapal tidak akan tenggelam karena air di sekitarnya. Kapal akan tenggelam karena air yang ada di dalamnya. Dan saya sangat setuju banget dengan peribahasa itu. Kita gagal bukan karena masalah dari luar, karena tiap orang pasti punya masalahnya masing-masing. Tiap kapal selalu berada di lautan. Tapi yang membuat orang gagal karena kita mengizinkan masalah dari luar berpengaruh pada mental kita. Kita gagal karena ketika orang berkata kita tidak bisa, kita izinkan pikiran orang tersebut masuk ke dalam pikiran kita, dan akhirnya kita pun tidak bisa. Perkataan orang lain yang tidak menyenangkan dengan kita sebenarnya tidak mempunyai makna apapun selama kita tidak memberikan makna atas perkataan tersebut. Walaupun orang mau berkata kita bodoh lah, kita tolol lah, dan lain sebagainya, selama kita tidak pernah memberikan makna pada kata-kata tersebut dan kita tidak membiarkan kata-kata tersebut masuk dalam perbendaharaan kata-kata yang ada dalam kehidupan kita, maka kata-kata tersebut tidak akan pernah melukai perasaan kita, dan kita tidak akan pernah terluka atas perkataan orang lain. Jangan pernah membiarkan diri kita terluka atas perkataan orang lain. Ingat, kapal tenggelam bukan karena air yang ada di sekitarnya, tapi karena air yang masuk ke dalam kapal tersebut. Jangan sampai apa yang terjadi atau hal-hal negatif yang ada di sekitar kehidupan kita itu masuk dan menenggelamkan kehidupan kita. Lalu, bagaimana caranya kita bisa memimpin diri sendiri? Bagaimana mengatasi segala tantangan dan rintangan hidup untuk kita ubah menjadi kehidupan yang bahagia? Bagaimana menjadikan hidup penuh ketentraman dan penuh makna terhadap semua sendi-sendi kehidupan? Apa yang harus kita lakukan? Ikuti algoritma alam semesta. Bagaimana itu? Pernah nggak kita ngalamin ketika teman-teman membuka media sosial dan menyukai salah satu konten tertentu, atau mungkin bisa membagikannya ke teman-teman yang lain, maka setelah itu kita akan disuguhkan konten-konten sejenis dan selalu kita saksikan di handphone kita. Atau kita mencari sesuatu dengan mesin pencari, tiba-tiba kita disuguhkan saran-saran seputar barang yang kita cari. Kita mencari panci di media sosial yang satu, maka media sosial lain akan menyarankan untuk mencari panci yang lainnya. Kita membuka hal-hal politik di media sosial yang satu, maka di media sosial yang lain kita akan disuguhkan berita-berita tentang politik. Itulah algoritma. Demikian pula dengan semesta alam kehidupan. Semesta hidup kita punya algoritma serupa. Orang yang senang mencari kebaikan pasti akan disuguhkan dengan kebaikan berikutnya untuk disaksikan. Orang yang mencari teman soleh, dengan sangat gampang dia bisa menemukan teman yang soleh pula. Orang yang senantiasa melihat sisi positif dalam hidup, maka hidupnya penuh dengan hal-hal yang positif. Orang yang gemar menyayangi, maka pasti dia akan disayangi. Sebaliknya, orang yang senang mencari keburukan, pasti akan disuguhkan keburukan-keburukan berikutnya. Orang yang gemar mencari musuh, pasti di mana-mana dia akan selalu mendapatkan musuh. Orang yang senantiasa mencari hal-hal yang negatif dari sebuah keadaan, pasti akan selalu menemukan hal-hal yang negatif pula. Yang gemar membenci pasti akan dibalas dengan kebencian. Karena rumusnya, mencari pasti ketemu. Kita akan menemukan apa yang kita cari dan akan dipertemukan dengan yang sering kita gemari. Semestamu akan menunjukkan cerminan dari isi pikiranmu dan apa yang selama ini kita cari dan kita sukai. Maka belajarlah selalu untuk melihat baiknya hidup. Insya Allah, semesta hidupmu pun akan selalu baik dan mendekat pada hal yang baik-baik pula.
Ketika kita berlayar pada kehidupan, badai selalu ada, rintangan seolah tidak pernah berhenti, ujian datang bertubi-tubi. Tapi, sebagaimana kapal yang memiliki nahkoda, dalam hidup kita pun, kita mempunyai nahkoda. Tuhan, Dialah yang pemegang kendali penuh atas kapal kehidupan yang kita jalani sampai ke tujuan kita. Tugas kita hanya perlu percaya bahwa Allah sebaik-baiknya pembuat rencana. Terima kasih, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.